Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafarat sendiri berarti denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarat ditunaikan dikarenakan melakukan sebuah kesalahan agar tidak lagi mendapatkan dosa akibat melakukan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur mengenai kafarat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Berikut ini jenis-jenis kafarat. Yang pertama, kafarat sumpah palsu. Dalam beberapa perkara, seseorang melakukan tindakan berdasarkan sumpah palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka ia harus melakukan kafarat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Yang kedua, kafarat melakukan pembunuhan. Kadang-kadang ada beberapa perselisihan atau konflik kecil yang meledupkan amarah berujung pada tindakan pembunuhan. Selain menjalani hukuman di penjara, pembunuh juga wajib melakukan kafarat. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Apabila tidak mampu melakukannya, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kafarat zihar. Salah satu larangan yang ada dalam kehidupan pernikahan adalah menyamakan punggung istri dengan ibu kandung. Jika seorang suami pernah menyampaikan hal tersebut dan ia ingin bertaubat, maka ia harus membayar kafarat zihar. Dalam sebuah buku saku fikih mazhab Syafi'i yang disusun oleh Nuha, kafarat yang wajib dikerjakan suami adalah memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, wajib bersedekah dengan memberi makan 60 orang miskin. Tiap orang mendapatkan 1 mud. Yang keempat, kafarat jima dan ilah. Pasangan suami istri yang secara sengaja melakukan hubungan di bulan Ramadan, maka mereka harus membayar kafarat jima. Kasus lainnya, apabila seorang suami melakukan sumpah dalam kurun waktu tertentu tidak menggauli istrinya, maka kafaratnya masuk ke dalam jenis kafarat ilah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 226-227. Bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berkedadapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yang kelima, membunuh binatang buruan saat berirham. Jika seseorang membunuh binatang buruan saat berihram, wajib membayar kafarat, yaitu mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Aturan kafarat jenis ini termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah
mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut perusahaan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau denda yang membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kafarat pelaksanaannya seperti halnya puasa dalam Islam pada umumnya, yaitu bersahur, lalu harus menahan makan, minum, dan berjima dari terbitnya fajar hingga petang tiba. Perbedaannya ada pada niat yang dimaksudkan untuk puasa kafarat. Niat puasa kafarat: nawaitu sauma ghadin di kafarati faradan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok untuk melaksanakan kafarat. Sebut kafaratnya fardu karena Allah Ta'ala. Cara menghitung dan melakukan kafarat: yang pertama, kafarat jima. Berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah, ada 3 pilihan jenis kafarat jima, yaitu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Yang kedua, kafarat sumpah palsu. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 89, cara untuk kafarat sumpah palsu adalah memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan di sini adalah makanan siap saji lengkap dengan lauk pauknya. Hanya saja tidak diketahui adanya dalil yang menjelaskan batasan makanan yang dimaksudkan selain pernyataan di ayat tersebut. Makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian pada 10 fakir miskin. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa batas pakaian yang dimaksud adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Karena itu harus terdiri dari atasan dan bawahan, dan tidak boleh hanya peci saja atau jilbab saja, karena ini belum bisa disebut pakaian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang miskin yang berhak menerima 2 bentuk kafarat hanya orang miskin yang muslim, berpuasa 3 hari. Pilihan yang ini hanya dibolehkan jika tidak sanggup melakukan salah satu di antara 2 pilihan sebelumnya. Apakah puasanya harus berturut-turut? Ayat ini tidak memberikan batasan. Hanya saja mazhab Hanafiyah dan Hambali mempersyaratkan harus berturut-turut. Pendapat yang kuat dalam masalah ini boleh tidak berturut-turut dan dikerjakan semampunya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.